warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut. Ini video untuk pembelajaran pertemuan kita yang kedua, ya, di mata kuliah akuntansi, pengantar akuntansi niaga dan manufaktur. Ya, untuk pertemuan kedua ini, ya, di sini ada poin penting yang harus saya jelaskan di awal. Sebelum kita lanjut untuk mengerjakan siklus akuntansi itu sendiri, di mana nanti pertemuan 2 sampai 7 itu masih pembahasan terkait karakteristik perusahaan dagang, kemudian transaksi perusahaan dagang, kemudian akun-akun yang ada pada perusahaan dagang, dan terakhir tahap pencatatan. Nah, untuk siklusnya sendiri nanti itu akan kita pelajari atau kita kerjakan prakteknya itu nanti setelah UTS. Jadi sebelum UTS ini poin-poin yang ada di perusahaan dagang itu kita pelajari, ya. Jadi untuk yang perdana, ini pertemuan kedua, yang akan kita kaji di sini adalah karakteristik perusahaan dagang. Oke, kita flashback ya untuk peta konsep siklus akuntansi itu sendiri, ya. Ini bisa kalian lihat yang ada di layar, ya. Siklus akuntansi perusahaan dagang, ya, tapi secara garis besar dipakai juga oleh perusahaan jasa ataupun mungkin perusahaan manufaktur. Nah, itu dimulai dari bukti transaksi. Ya, di bukti transaksi ini adalah bentuk-bentuk dokumen. Ya, ada bentuk dokumen-dokumen di mana dokumen transaksi tersebut, ya, sebagai bukti bahwasanya terjadi transaksi antara pihak satu dan pihak kedua, ya. Nah, di sini bukti transaksi, ya, kalau kita selaku akuntan, bisa saja bukti transaksi itu dibuat oleh si perusahaan atau bukti transaksi itu diterima dari pihak lain untuk perusahaan. Nah, contohnya kalau dibuat perusahaan, mungkin kalau perusahaan menjual barang, berarti kan bukti dokumen transaksi itu sendiri bisa berbentuk faktur penjualan, ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan. Atau misalnya bukti transaksi itu diterima dari pihak lain, misalnya ketika kita beli barang, ya, barang yang akan untuk dijual kembali yang kita bilang itu adalah persediaan, ya, maka ketika kita beli kita menerima bukti transaksi faktur pembelian, ya, dari pihak lain. Nah, sembari saya ingatkan lagi, sembari saya menjelaskan poin-poin yang ada di tampilan layar, mungkin setiap penjelasan saya nanti ada poin tugas, ya. Tugas mungkin nggak semua yang saya jelaskan di sini, tapi menjadi tugas masing-masing, ya, itu kalian kerjakan, kemudian dicatat di buku catatan masing-masing. Ya, jadi setiap pertanyaan yang mungkin sembari saya menjelaskan ada soal tugas yang harus kalian kerjakan itu dicatat, dan soal dan jawabannya kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, ya. Nah, ini berhubung di sini juga ada satu pertanyaan, ya, dari bukti transaksi ini tugas yang pertama adalah kalian mencari dokumen transaksi apa saja yang terjadi di dalam perusahaan, ya. Jadi dokumen transaksi yang kalian cari ini adalah bentuk gambarnya bagaimana, ya, dokumen transaksi pembelian bagaimana, dokumen transaksi penjualan bagaimana, ya, berbagai macam jenis bentuk dokumen, ya, itu kalian cari, kemudian kalian kasih keterangannya ini dokumen transaksi apa, kemudian filenya itu boleh berbentuk Word, ya. Tugas yang pertama ini berbentuk Word. Yang pertama ini berbentuk Word, ya. Kalian buat di Word, kemudian tulis nama, nanti tugasnya ini yang soal yang pertama kalian kirim ke GCR, ya. Ini soal yang pertama. Nah, kita lanjut, ya. Dokumen-dokumen transaksi itu setelah dicatat, ya, di mana dicatat, masuklah siklus yang pertama itu di jurnal umum, ya, atau gunakan jurnal khusus,
Ya, jadi transaksi itu bisa dicatat, perusahaan langsung memasukkan semua transaksi itu di dalam satu jurnal, namanya jurnal umum, atau mungkin bisa dispesifikasi ke dalam satu jurnal udah dikhususkan. Kenapa bisa dibilang jurnal khusus? Karena bisa membedakan transaksi yang terjadi di perusahaan itu banyak. Saking banyaknya, agar memudahkan perusahaan itu mengklasifikasi jenis-jenis secara garis besar transaksi tersebut. Nah, karena mau diklasifikasi, maka terbentuklah namanya jurnal khusus. Nah, ini maaf ya, mungkin untuk yang pertemuan ini tugasnya kalian buat di Word ya, karena tadi ada bentuk gambar yang nggak mungkin digambarkan dalam catatan, ini kalian kerjakan di Word ya. Nah, tugas yang kedua, kalian cari apa perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus ya. Kemudian apa saja jenis transaksi, apa saja jurnal-jurnal yang ada di dalam jurnal khusus. Karena jurnal khusus ini ada yang menyampaikan ada 4 jurnal khusus, ada yang menyampaikan ada 5. Nah, kalian cari ya jurnal khusus apa aja yang ada di dalam jurnal khusus ya. Contohnya itu transaksi yang sudah diklasifikasi itu adalah jurnal penerimaan kas. Nah, setiap ada transaksi yang berhubungan dengan menerima kas, perusahaan menerima kas, maka akan dimasukkan ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Nah, ada juga nama jurnal khusus, klasifikasi jurnal khusus, ada namanya jurnal pengeluaran kas. Maka setiap transaksi pengeluaran kas yang berhubungan kas keluar akan dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi kalau bedanya umum dan khusus, umum ini hanya satu kolom jurnal, sedangkan jurnal khusus dia ada 4 kolom jurnal ya. Klasifikasinya apa aja itu menjadi tugas. Jadi tugas yang kedua, apa perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus, kemudian apa saja yang masuk ke dalam jurnal khusus, jurnal apa saja yang masuk ke dalam jurnal khusus, atau klasifikasi dari jurnal khusus ya. Jadi nomor 2 soalnya itu ada 2 pertanyaan. Oke, setelah transaksi itu dicatat ke dalam jurnal ya, entah itu perusahaan hanya menggunakan jurnal umum atau perusahaan sudah menggunakan jurnal khusus. Setelah dicatat apa saja yang akun apa yang didebit, kemudian berapa nominalnya, akun apa yang dikredit, kemudian berapa nominalnya dicatat di dalam jurnal. Nah, semua transaksi dari awal periode sampai akhir periode ya, itu dicatat di dalam jurnal ya. Nah, ini kalau kita kaji secara manual, ya bukan secara komputer ya. Karena kalau secara komputer, setiap kita menginput transaksi, kita bisa langsung tahu buku besarnya, kita bisa langsung tahu berapa nilai akunnya ya. Karena kalau aplikasi, nilai yang tertera di dalam setiap akun itu up to date ya. Mungkin kalau udah kalian pelajari di Zahir Accounting, ya kita bisa tahu nilai kas itu berapa pada saat itu. Tapi kalau yang secara manual, mungkin mempostingnya itu nanti di akhir periode bisa ya, atau mungkin kalau pengerjaannya ini dulu ya, pengerjaannya itu setiap dicatat ke dalam jurnal langsung diposting ke buku besar ya. Jadi bisa saja langsung diposting atau mungkin menunggu di akhir periode. Tapi itu akan mengakibatkan kesalahan biasanya kalau di akhir periode ya. Nah, tapi lebih telitinya emang langsung diposting, setiap mencatat di jurnal langsung diposting ke dalam buku besar. Oke, setelah diposting semua akun yang ada di jurnal, yang ada di dalam jurnal itu, akun-akun yang ada di dalam jurnal dipostingkan ke dalam buku besar. Ya, mungkin sudah paham bagaimana memposting ya. Nah, ini tambahan lagi, mungkin ada yang belum tahu apa itu buku besar pembantu ya. Soal yang ketiga ya, apa yang dimaksud dengan buku besar pembantu ya, itu dicari tahu ya. Kemudian saldonya harus sama besar. Nah, ini sama seperti kalian mengerjakan Zahir Accounting ya. Ketika kalian mencatat saldo awal akun piutang usaha, oh nilainya 10 juta. Ternyata 10 juta itu piutang dari si pelanggan A 2 juta, pelanggan B 2 juta, pelanggan C 2 juta
ya, pelanggan D 2 juta, pelanggan E 2 juta, dapatlah 10 juta. Nah, nilai piutang tadi ternyata dibantu dengan buku besar pembantu biar kelihatan klasifikasi dari piutang itu dari pihak siapa-siapa aja ya. Jadi perlunya ada di buku besar pembantu, membantu untuk mengklasifikasi lebih detail akun yang ada di buku besar. Nah, setelah diposting ke buku besar, maka di akhir periode akan dicatat ke dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo ini apa? Neraca saldo ini adalah mencatat semua akun dan saldo akhir dari masing-masing akun yang ada di dalam buku besar. Jadi buku besar itu dihitung, debit kreditnya dikurangkan, dapatlah saldo akhir dari masing-masing akun, kemudian akun-akun yang ada di buku besar disusun di dalam neraca saldo. Ya, penyusunannya juga sesuai kaidah dari harta, lanjut ke hutang, lanjut ke akun-akun modal, ke akun-akun pendapatan ya, cost of goods sold, kemudian harga pokok ya, kemudian lanjut ke beban ya. Kalau lebih panjang lagi ada pendapatan lain-lain, ditambah lagi ada akun-akun beban lain-lain ya, dicatat di dalam neraca saldo ya, saldo akhir dari masing-masing akun. Kemudian dari neraca saldo ya di akhir periode dilakukan penyesuaian ya. Jadi dia bukan transaksi ya, tapi perusahaan wajib melakukan penyesuaian. Kenapa dilakukan penyesuaian? Karena perusahaan itu harus mencerminkan nilai yang fair value, nilai yang sebenarnya. Contoh nilai yang sebenarnya, perusahaan punya perlengkapan. Ya, setiap perlengkapan dipakai itu mungkin tidak dilakukan pencatatan. Ya, atau setiap peralatannya digunakan tidak dilakukan penyusutan atas harta tetapnya ya, sehingga ketika akhir periode ya perusahaan wajib menyesuaikan apakah nilai hartanya masih tetap sama atau berkurang. Kalau berkurang harus diakui pengurangan harta tersebut ya. Contohnya apa tadi, perlengkapan, setiap dipakai perlengkapan tidak dicatat, ternyata akhir periode perlengkapan sudah berkurang sebesar 20% dari harga sebelumnya, dari barang sebelumnya, maka 20% itu akan diakui sebagai beban yang mengurangi nilai harta, harus dicatat. Maka perlu ada penyesuaian di akhir periode. Nah, setelah dibuat penyesuaian ya, masukkan ke dalam kertas kerja. Nah, kertas kerja ini istilah lainnya adalah neraca lajur. Ya, neraca 5 kolom, ada yang bilang 5 kolom, ada yang bilang 4 kolom, masing-masing kolom ada debit dan kredit. Ya, nah ini nanti siklus ini akan kita pelajari atau akan kita kerjakan prakteknya setelah UTS. Ya, jadi sebelum UTS ini ngapain? Sebelum UTS ini akan mengkaji yang tadi kita bahas, karakter perusahaan dagang, kemudian bagaimana tahap-tahap di dalam transaksinya, itu akan kita bahas, metode-metode yang ada ya dikaji di dalam transaksi perusahaan dagang itu akan kita kaji di sebelum UTS ya. Kemudian dari neraca saldo, nah seharusnya ini masuk dulu ke kertas kerja. Ini ada ini ya, ada ini terpotong di sini ada kertas kerja, nanti di situ ada laporan keuangan. Walaupun di kertas kerja atau neraca lajur itu sudah tertera laporan keuangan, di situ ada laba dan neraca, tapi sebaiknya lagi nanti setelah kertas kerja ini kita lanjutkan dengan laporan keuangan yang standar, yang minimal untuk yang harus ada itu laporan keuangan 3 ya, dimulai dari laporan laba rugi, kemudian dilanjut laporan perubahan ekuitas, dilanjutkan dengan laporan perubahan posisi keuangan atau kita bilang neraca ya. Nah, ini makanya masuk ke sini langsung ke neraca saldo disesuaikan. Disesuaikan ini maksudnya neraca saldo ya yang sudah dimasukkan nilai jurnal penyesuaiannya. Akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian sudah masuk juga di neraca saldo. Ya. Jadi ketika dibuat AJP atau ayat jurnal penyesuaian, nah akun yang ada di jurnal ini diposting kembali ke buku besar. Misalnya tadi ada beban perlengkapan pada perlengkapan, maka beban perlengkapan diposting ke buku besar, perlengkapannya juga diposting ke buku besar nilainya. Sehingga nanti ada saldo akhir dari buku besar yang terbaru setelah masuk nilai AJP, namanya neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah disesuaikan, nah kita lanjut jurnal penutup. Ada beda, nah ini tugas ya, saya nggak jelaskan di sini. Soal yang keempat,
apa perbedaan ya? Perbedaan jurnal umum ya, saya angkat yang jurnal umum, jurnal penyesuaian, kemudian dan jurnal penutup. Nah, ini tugas ya. 3 perbedaan antara transaksi jurnal umum, transaksi jurnal penyesuaian, dan transaksi jurnal penutup. Ya, apa perbedaan antara 3 jurnal tersebut? Itu pertanyaan nomor 4. Ya, jadi setelah dibuat neraca saldo, maka perusahaan akan membuat lagi namanya jurnal penutup. Ya, penutup ini adalah menutup akun-akun. Kenapa ditutup akun-akun ini? Ya, yang kalian ketahui bahwasanya siklus akuntansi itu namanya siklus berarti kan ada awal, ada akhir. Udah di akhir, balik lagi dia ke awal. Misal, dimulai dari awal Januari 2022, maka akhirnya 31 Januari 2022. Nah, setelah nyampe di akhir, maka masuk lagi ke awal. Ke awalnya itu apa? Berarti 1 Januari 2023. Akhirnya 31 Desember 2023. Maaf ya, periode dari 1 Januari ke 31 Desember. Nah, ketika ditutup, ya akhir periode harus ditutup, maka perusahaan ini akan menutup akun-akun. Kenapa akun-akun tersebut ditutup? Karena dimulai lagi periode baru. Ya, jadi ada akun yang harus kita, yang tadinya ada nilai di dalam perusahaan, kita buat lagi dia nilainya 0. Ya, contohnya apa? Akun pendapatan. Di akhir periode pendapatan kita sudah tertera 10 juta nih misal. Nah, di akhir periode. Nah, nilai akun pendapatan itu akan kita nolkan. Balik lagi ke awal periode, karena sudah dinolkan pendapatannya, balik lagi nilai pendapatan akun itu menjadi 0. Sehingga nanti di misalnya udah ditutup tanggal 31 Desember 2022. Ya, akun pendapatan yang tadi nilainya 10 juta sudah kita tutup. Tutup berarti kebalikan ya. Kalau seandainya tadi saldonya ada di kredit, maka cara menutupnya akun itu kita jurnal letak posisinya di debit. Nah, pendapatan kan letaknya di kredit, maka ketika ditutup kita letakkan di debit. Ya. Nah, begitu juga apalagi akun yang harus kita tutup, beban. Ya, beban itu normalnya saldonya ada di debit, maka kalau kita membuat saldo itu menjadi 0, ya maka yang tadinya debit kita letakkan akun itu di sebelah kredit. Ya. Untuk spesifikasinya, untuk melakukan jurnal penutup ini ada pembahasan lebih detail. Ya, tapi ini nggak kita bahas di sini. Nah, lanjut setelah membuat jurnal penutup, ya. Nah, nanti jurnal penutup ini sebelum masuk neraca saldo, ini diposting lagi ke buku besar. Akun apa yang ada di jurnal diposting lagi ke buku besar. Nah, nanti di buku besar dihitung lagi saldo akhirnya, barulah dibuat neraca saldo setelah tutup buku. Ya, diambil angkanya dari mana? Ya, dari saldo akhir dari buku besar yang sudah dimasukkan diposting ya. Jadi, jurnal umum posting ke buku besar, jurnal penyesuaian diposting ke buku besar, jurnal penutup diposting ke buku besar. Setelah setiap posting ke buku besar pasti akan membuat neraca saldo. Ya, ini namanya neraca saldo, di sini neraca saldo disesuaikan, di sini namanya neraca saldo setelah tutup buku. Nah, setelah dilakukan neraca saldo setelah tutup buku ya, karena sudah memposting jurnal penutup, maka dilakukan jurnal pembalik. Nah, tambah lagi di sini soal yang kelima. Ya, apa yang dimaksud dengan jurnal pembalik? Ya, itu kalian cari di Google dan pelajari ya, menjadi tugas kalian. Apa yang dimaksud dengan jurnal pembalik dan akun apa aja yang harus dibalik. Ya, jadi jurnal pembalik ini dibalik. Nah, mungkin kalian cari tahu ya, biar lebih mantap. Apa saja akun yang dilakukan untuk di jurnal pembalik? Itu soal yang kelima. Ya, apa itu jurnal pembalik? Akun apa saja yang dilakukan untuk dilakukan di dalam jurnal pembalik? Nah, di sini masuk ada karakteristik perusahaan dagang. Ya, ini saya baca untuk karakteristik perusahaan dagang. Ya, industri yang aktivitas pokok bidang usahanya merupakan membeli barang daripada penyuplai, kemudian mendagangkan lagi ke pelanggan, tetapi tidak memperbaharui bentuk barang yang akan dijualnya. Kekhususannya perusahaan dagang adalah satu, penghasilan pokoknya ini bersumber dari menjual barangnya. Kedua, anggaran pokoknya ini bersumber dari harga pokok barangnya. Anggaran pokok ya. Kemudian ketiga,
catatan akuntansinya itu juga berdasarkan akun inventory sama akun inventory barang dagang ya, atau persediaan barang dagang kita bilang. Kemudian ada jembatan antara penghasil atau pembuat atau pemakai ya, selaku jembatan. Kemudian antara barang yang dibeli dan dijual itu tidak memiliki modifikasi. Kemudian sasaran pokoknya ini mencari keuntungan dengan menjual barang dengan tarif yang tinggi dibandingkan tarif belinya. Intinya ya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli suatu barang tanpa merubahnya kembali dijual. Ya, dimana harga pokok pasti lebih kecil daripada harga jual. Kalau enggak dari mana dapat untung? Dibeli 10.000 barangnya maka akan dijual di atas 10.000. Ya, enggak mungkin 9.000 ya. Nah, ini maksudnya. Kemudian ketika terjadi transaksi, maka akun yang bersangkutan itu adalah akun persediaan barang dagang. Nah, pengurangannya juga ada di akun harga pokok persediaan. Ya. Jadi untuk mengetahui berapa labanya, maka nanti ketika melakukan pencatatan jurnal ya, terjadi pembelian barang. Dibeli pulpen 10 pulpen harganya 100.000. Satu pulpen harganya misalnya 10.000. Ini pulpen mahal ya misalnya. Nah, dijual setiap pulpen itu dijual dengan harga 15.000. Ya, jadi ketika ada yang beli satu pulpen, persediaan kita berkurang, penjualan kita dia nggak pakai akun penjualan, kas atau piutang bertambah kalau dia beli tunai atau kredit. Kemudian di jurnal, jadi setiap terjadi transaksi ada 2 kali pencatatan. Satu mencatat transaksi penjualannya, yang kedua mencatat transaksi harga pokok barangnya. Ya. Nanti kita pelajari lebih dalam bagaimana pencatatan harga pokok penjualan. Oke, ini kita lanjut. Nah, ini ilustrasinya ya. Yang tadi saya bilang, pertama beli barang. Ya, nomor 1 beli barang. Kemudian belinya itu kalau pakai kas ya, maka beli tunai. Kalau seandainya ngutang, berarti beli kredit. Jadi barang bisa beli tunai, bisa beli kredit. Nah, ketika dibeli kalau tujuan barang itu dibeli, maka kalau tujuan barang itu dibeli untuk dijual, maka barang tersebut akan dicatat di dalam persediaan. Jadi inventory ini sama dengan istilah persediaan. Ya, persediaan barang dagang. Nah, ketika sudah disimpan persediaan barang dagang, kemudian persediaan itu dijual ke pelanggan. Ya, kalau laku berarti terjual. Ya, persediaan ketika dibeli nilainya bertambah, ketika persediaan barang dagang itu dijual nilainya berkurang. Ya. Nah, ketika dijual sama, kalau dia beli tunai maka kas kita bertambah, kalau dia beli kredit maka piutang usaha kita yang bertambah. Ya, kalau seandainya dia beli kredit, maka nanti ada tujuannya kapan waktunya akan meminta kepada pelanggan untuk melunasi. Yang meminta kas dari konsumen kalau tadi belinya kredit. Nah, jadi pada akuntansi dapat diketahui ada 2 pencatatan. Nah, ini yang saya bilang ya. Pencatatan ketika beli, ketika jual ya, itu ada pencatatan. Ya. 1 pencatatan ketika beli, 2 pencatatan ketika jual. Kalau dia jualnya tunai, habis. Tapi kalau dia jualnya kredit, nanti ada tahap ketiga ketika pencatatan meminta uang kepada pelanggan atau penagihan piutang. Ya, jadi ketika alur siklus pencatatan persediaan ya atau transaksi di persediaan di perusahaan dagang ini ada 3. Ya, jenis transaksinya, jenis kegiatannya. Jenis ketika beli barang, jenis ketika persediaannya dijual. Kalau seandainya tadi persediaan secara tunai habis sampai di sini, tapi kalau menjual barangnya secara kredit, maka nanti ada tahap pencatatan meminta uang kepada pelanggan. Ya, ketika minta uang pelanggan, didapat uangnya, dilakukan lagi pencatatan. Nah, di sini pada akuntansi diketahui terdapat 2 bentuk teknik pencatatan. Ya, ada teknik perpetual, ada teknik periodik. Ya, nah perpetual itu apa? Ya, ini metode inventarisasi atau metode persediaan ya
sebagai metode buku, di mana metode yang mana tiap persediaannya ini masuk serta keluar ditulis di pendataan atau pembukuan. Pendayagunaan sistem buku dapat mempermudah pembuatan neraca serta laporan laba rugi waktu singkat, sebab tidak harus melakukan estimasi fisik untuk tahu nilai inventory akhir. Ini maksudnya apa? Jadi di perpetual, setiap beli, setiap jual, itu nilai persediaannya langsung dicatat. Berbeda dengan periodik, ya, periodik ini hanya melakukan pencatatan ketika beli, ya. Tetapi ketika dijual tidak dicatat. Cuman nanti di akhir periode akan dihitung berapa fisik yang tersisa dari persediaan kita, nanti dikurang. Yang dibeli ada jumlahnya 100 unit, ya. Minggu pertama dibeli 10 unit, minggu kedua dibeli 30 unit, minggu ketiga dibeli udah 40 unit ya, minggu ketiga dibeli 40 unit ya, minggu keempat dibeli 20 unit, total udah 100 unit. Di akhir periode itu ternyata sisa fisiknya tinggal 20 unit. Berarti berapa yang terjual? Berarti yang terjual total yang dibeli sudah sampai 100 unit. Nah, sedangkan sisanya 20 unit. Berarti bisa kita ambil kesimpulan yang terjual adalah 80 unit. Jadi teknik periodik ini yang secara yang digunakan ini adalah yang ada di usaha-usaha kedai sampah, usaha-usaha yang ribet kalau menghitung nilai barangnya itu setiap saat. Nah, mungkin kalau kalian belanja di kedai sampah ya, nama istilah di Medan, ya, mereka akan menghitungnya nanti di akhir. Mereka beli 100 ciki. Nah, nanti mereka tiap belanja kan udah sedikit tinggal stok, ya mereka lihat, oh cikinya tinggal 4. Nah, berarti laris berapa? Oh, 96. Cikinya sudah terjual. Baru di akhir periode lah dihitung-hitung berapa nilai persediaan yang terjual. Berbeda dengan perpetual. Setiap dibeli langsung diketahui, setiap dijual langsung diketahui. Jadi kalau ditanya berapa yang terjual, langsung tertera di akun persediaan kita. Ya, ini perbedaan antara pencatatan untuk inventory ya, pencatatan persediaan bukan di transaksi, tapi pencatatan di persediaannya ada yang teknik perpetual dan teknik periodik. Oke, ketentuan penyerahan dan ketentuan pembayaran. Jadi kalau kita tadi lihat dari teknik mencatat persediaannya, ya, pencatatan persediaan ada 2 teknik. Nah, sekarang kalau dari segi ketentuan penyerahan persediaannya, ternyata untuk penyerahan persediaannya ini ada 2, ada dua sistem kita bilang ya. Ada yang namanya FOB destination point, ada FOB shipping point, ya. Yang dimaksud dengan FOB destination point ini biaya pengiriman barang itu dimulai dari gudang penjual hingga gudang pelanggan. Nah, ini biasanya antara si grosir dengan si eceran. Nah, jadi grosir tuh kita bilang juga perusahaan dagang. Eceran juga perusahaan dagang. Bedanya grosir harganya itu mungkin lebih murah karena masuknya dari pabrik, sedangkan yang usaha eceran itu ketika menjual mungkin sudah dinaikkan harganya, ya. Nah, intinya bentuk penyerahan dan ketentuan pembayaran. Nah, kita masuk dengan ketentuan penyerahan. Penyerahan barang ini kapan bisa dilakukan? Bagaimana aturan penyerahannya itu? Apakah nyampe si pembeli diakui atau dari keluarnya dari gudang udah diakui punya si pembeli. Nah, ini perbedaannya destination. Ya, ini destination ya, destination. Destination point ini artinya barang itu, biaya pengiriman barang itu dimulai dari gudangnya si penjual sampai ke gudangnya si pelanggan. Ya. Itu tanggung jawabnya si penjual. Jadi misalnya gini, saya jual barang ke si A, ya, saya gunakan penyerahan barangnya ini FOB destination, ya. FOB destination artinya kan tempat, ya. Jadi saya yang menanggung biaya sampai barang itu sampai ke pihak A, ya, itu ditanggung oleh si penjual, saya yang nanggung.
ya. Berbeda dengan FOB shipping point, biaya pengiriman itu dimulai dari gudang penjual sampai ke gudang pelanggan, itu tanggung jawabnya pelanggan. Nah, ini perbedaan ya. Jadi biaya pengiriman bisa nggak dibebankan si penjual? Bisa. Bisa nggak biaya pengiriman barang itu dibebankan si pelanggan? Bisa. Apakah wajib harus menggunakan yang A, FOB destination, atau yang B, yaitu antara kesepakatan antara kedua belah pihak, ya. Yang mungkin kalau kalian belanja online itu sifatnya kan shipping point, ya, dimana dari biaya keluar dari gudang sampai nyampe ke kita mengeluarkan biaya lagi tuh, ada biaya pengiriman, ya, FOB shipping point. Tapi bisa saja perusahaan sama pelanggan itu bertransaksi, perusahaan yang menanggung biaya. Contohnya kalau kalian belanja elektronik, ya, saya biasanya pernah belanja elektronik, disampaikan saya beli barang, ini udah termasuk antar barang sampai ke rumah. Nah, itu berarti kedua belah pihak bertransaksi menggunakan penyerahan barangnya itu adalah FOB destination point. Ya, sampai sini paham ya? Nah, ketentuan pembayaran. Nah, ketentuan pembayaran itu ada dua. Tadi yang saya bilang pembayaran itu bisa cash atau tunai atau kredit. Ya, tunai cash itu sama atau pembayarannya kredit. Kalau tunai kita tahu pembayarannya itu langsung, ya, ketika transaksi terjadi langsung dibayar, atau mungkin perusahaan ingin kredit maka pembayarannya tergantung waktu. Nah, oke. Untuk persediaan, ya, persediaan untuk ketentuan pembayaran. Nah, ini yang biasa kita pelajari, yang sudah kita pelajari di Zahir Accounting, ya, ada namanya pembayaran jikalau ada transaksi dari kredit, ya, baik ada pembelian kredit maupun penjualan kredit. Nah, jikalau dari penjualan karena kita melakukan pembelian, ya, atau mungkin dari pembelian barang kita membeli barang secara kredit, ya, ada istilahnya termin, ya. Jadi term of payment atau dalam istilah di Zahirnya kita dengar termin, ya. Jadi termin ini pembayaran atau pelunasan dilaksanakan beberapa waktu sesudah barang diberikan. Jadi tergantung termin apa yang disepakati oleh si kedua belah pihak. Nah, jenis-jenis termin itu ada namanya N/30, kemudian ada EOM, ya. Nah, tadi sudah 5 pertanyaan ya. Pertanyaan ke-6, sebutkan jenis-jenis macam-macam termin pembayaran. Sebutkan macam-macam termin pembayaran, ya, dan jelaskan, ya. Yang paling singkat termin pembayaran itu ada N/30. Artinya pelunasan itu paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi, ya. Tanggal transaksinya terjadi tanggal 1 Januari. Maka batas akhir pelunasannya kalau termin yang disepakati N/30 tanggal 31, ya, itu sudah wajib, ya, melunasi utang atau piutang, ya. Nah, ada namanya 2/10 N/30. Ini berarti 2% mendapatkan diskon 2% jikalau pembayarannya atau pelunasannya paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, dan pelunasan itu paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Ya, ada namanya juga EOM, ini artinya end of month. EOM itu singkatan dari end of month, ya, akhir bulan. Ya, N/10 EOM artinya wajib melunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan, ya, serta tidak dapat potongan karena di sini langsung N/10 EOM, kecuali tadi ada 2/10 N/10 EOM, ya. Jadi
10 hari di akhir bulan. Nah, di sini ya, berpikir tingkat tinggi. Ini kalian diharapkan berpikir kritis atau bisa beranalisis ya untuk transaksi di Tuan Bahrul ini. Jadi Tuan Bahrul memiliki sebuah perusahaan bergerak di bidang dagang. Ia menjual produk bentuk barang harian. Transaksi setiap harinya banyak. Nah, apalagi seandainya kalian lihat transaksi apa sih perusahaan yang jualnya sering banyak. Ya, misalnya usaha-usaha yang jual barang secara grosir itu pasti transaksinya banyak ya, karena jenis perusahaan ini pun ada yang dari pabrik masuk ke grosir, grosir masuk distributor, distributor masuk eceran ya. Nah, pasti itu udah banyak tuh transaksinya. Nah, kemudian metode atau teknik apakah yang cocok digunakan oleh Tuan Bahrul? Nah, ini buat kalian. Tadi ada banyak metode yang saya jelaskan. Pertanyaannya, metode atau teknik apakah yang cocok digunakan oleh Tuan Bahrul? Dan untuk menarik minat pembeli, memakai kebijakan atau ketentuan penyerahan mana yang cocok dengan perusahaan Tuan Bahrul, serta dasar apakah Tuan Bahrul menggunakan metode atau kebijakan penyerahan tersebut. Uraikan pendapat Anda. Nah, berpikir tingkat tinggi, nanti di GCR akan saya munculkan tugas, nama soalnya berpikir tingkat tinggi. Ya, berpikir tingkat tinggi perusahaan Tuan Bahrul. Nah, nanti kalian akan mengkomentari pertanyaan tersebut di dalam komen yang akan saya periksa. Nah, di sini diminta metode apa yang cocok ya. Kalau metode persediaannya, pencatatan persediaannya, kemudian penyerahan barangnya yang cocok yang mana? Paham ya? Metode teknik pencatatan persediaannya yang cocok yang mana? Itu antara periodik dan perpetual. Kemudian ketentuan kebijakan penyerahan barangnya itu yang cocok yang mana? FOB destination kah atau FOB shipping point? Nah, setelah kalian memberikan pilihan antara metode dan penyerahan yang mana, jangan lupa setiap pilihan kalian kasih pendapat kalian kenapa memilih itu, alasannya memilih metode atau penyerahan itu kenapa. Ya. Oke, itu di luar dari yang mayop ya, di luar dari yang Word ya. Tadi pertanyaan Word yang pertama itu adalah dokumen transaksi. Pertanyaan kedua, perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus serta klasifikasi dari jurnal khusus. Pertanyaan ketiga, buku besar pembantu dan contoh-contoh buku besar pembantu, akun-akun yang digunakan dalam buku besar pembantu. Yang keempat, perbedaan jurnal umum, penyesuaian, dan penutup. Yang kelima, apa itu jurnal pembalik dan akun-akun apa saja yang dilakukan di dalam jurnal pembalik. Nah, yang keenam, apa itu termin dan jelaskan klasifikasi dan penjelasan dari masing-masing termin pembayaran ya. Kalau kalian searching tulis termin pembayaran. Itu ada 6 soal yang harus kalian kerjakan di Word ya. Kalian buat di Word, ada 6 pertanyaan, save menggunakan nama masing-masing, upload nanti di GCR. Nama di GCR nanti saya buat soal pertanyaan ya. Nah, nanti ada juga soal diskusi ya, soal diskusi ini pertanyaan Tuan Bahrul, ini akan saya share juga di dalam GCR dan kalian jawabnya itu langsung di komen ya, langsung di komen. Oke, mungkin segitu dulu pertemuan kita yang kedua. Kita lanjut lagi di pertemuan ketiga. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.